Oke, perkenalkan, nama saya Andini Saryanti dan di sini saya mau cerita soal pengalaman saya di diagnosis BPD atau Borderline Personality Disorder. Oke, kronologisnya adalah aku susah tidur dan susah tidur udah diobatin dengan obat yang herbal sampai mencoba pakai CTM, jangan dicoba guys. Pakai antimo juga, ini juga jangan dicoba guys, dan tetap nggak mempan. Dan paling parahnya saya pernah minum lelap 2 tablet dan masih nggak bisa tidur itu bisa udah azan subuh baru bisa tidur, sedangkan aku harus bangun pagi jam 7 atau subuh habis sholat tuh bangun lagi jam 7, kerja lagi ngantor dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi memang nggak ada ngantuk ya seharian nggak ada ngantuknya, dan tetap tidurnya jam 2 paling cepat, jam 3 paling cepat, dan ya mentok-mentok jam 6 atau nggak tidur seharian tapi tidak ngantuk dan cuma lemes gitu aja gitu, dan ngerasa kayak ini nggak normal gitu. Akhirnya saya coba buat datang ke dokter biasa gitu, dan dokter biasa menyarankan kayaknya kalau udah kayak gitu terus ditanya ada pikiran apa enggak, terus saya pikir kayaknya ini memang nggak ada pikiran apa-apa karena itu cuma mainan handphone, tau udah subuh diem gitu kan, tidur kan ngeliatin atap kan mesti langit-langit, dan ngerasa kayak aku nggak mikirin apa-apa gitu, gue nggak mikirin apa-apa gitu. Akhirnya udah kata dokter langsung ke psikiatres bagian kejiwaan gitu buat dicek kenapa gitu. Akhirnya di hari yang sama aku datang ke dokter spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Advent Bandung, tentunya ketemu sama dokter Lucky Saputra, dan dokter cuma tanya keluhannya apa, susah tidur, ada yang dipikirkan enggak, aku bilang saya biasa aja, tahu-tahu udah subuh aja gitu. Terus ada suara-suara yang didengerin, mungkin kamu mikirnya itu hantu tapi sebenarnya itu pikiran kamu sendiri. No, aku nggak begitu juga gitu. Sampai akhirnya dokter kasih obat tuh, kasih resep, kata dia ini buat obat apa namanya tidurnya dulu sama paginya gitu. Jadi dikasih 2 obat, pagi dan malam, itu dua-duanya racikan gitu. Dan habis itu aku disuruh tes di laboratorium yang terpisah dari Advent, karena di Advent nggak ada buat tes ini, namanya tes MMCI dan MMPI gitu. Nah, dan ini tesnya banyak banget kayak berapa ratus pertanyaan gitu, dan harus diisi ya tentunya gitu, benar salah dan banyak banget. Kayaknya ngisi sekitar 2-3 jam deh kayaknya, karena saking banyaknya. Dan pertanyaannya ya memang diulang-ulang sama kayak tes psikotes gitu, tapi ini nggak psikotes banget gitu ya, maksudnya beda jenis pertanyaan gitu. Terus saya diminta buat datang seminggu kemudian datang, ditanya ada keluhan lagi apa enggak untuk tidurnya. So far itu obat bagus banget mantap. Hari pertama kan itu rekomendasi minum sesudah makan ya, dan hari pertama itu saya minum itu sesudah makan ya. Saya pikir kayak minum obat biasa gitu ya, habis makan tuh, makan malam jam 7-an kalau nggak salah deh, minum, tidur bangun-bangun alarm subuh gitu buat sholat subuh, dan wah gitu ya, kayaknya tidur terlama yang pernah saya alamin setelah sekian lama nggak tidur selama itu gitu. Nah, keluar tuh tesnya, terus dokter ngasih hasil tes MMCI dan MMPI-nya itu buat dibaca dulu sebelum dia menjelaskan kesimpulan dari diagnosanya gitu. Pokoknya ada 3 kertas di situ, yang MMPI, MMCI, sama 1 kertas yang isinya kurva, angka, dan lain sebagainya, yang aku nggak ngerti bacanya gimana, artinya apa, karena itu kan harus ditarik kesimpulan. Cuman kayak skala apa sampai sekian, dan istilahnya juga nggak paham gitu. Nah, dokter kasih MMCI dan MMPI itu isinya ya kayak
tingkat stres gitu loh, gitu, tingkat stres dan lain sebagainya gitu. Terus ya memang isinya sih agak mengkhawatirkan ya. Karena di situ disebutkan aku stres, terus ada trauma juga, terus tidak percaya sama orang dan lain sebagainya gitu. Dan well, ini mungkin sifat, sikap dan lain sebagainya untuk kejadian-kejadian yang sedang terjadi gitu. Kemudian dokter bilang, ini kamu ada trauma ya gitu. Ada trauma? Iya, memang saya memang lagi ada trauma, apalagi urusan keluarga gitu kan gitu. Dan dokter cuma tanya, coba selesaikan dulu traumanya gitu, kata dokter gitu. Memang kenapa dok? Aku tanya gitu kan. Karena di sini diagnosis kamu adalah PTSD. PTSD itu adalah post trauma syndrome disorder. Oke, itu satu. Yang kedua, tingkat depresi aku itu 95 dari 100. Dan aku nggak ngerasain kalau lagi stres gitu ya. Dan dokter cuma bilang, memang kamu tidak merasakan kalau kamu stres, tapi imbasnya adalah kamu gak bisa tidur, mungkin lingkungan kamu ngerasa ini orang marah-marah mulu, nyebelin banget dan lain sebagainya. Kamu gak akan ngerasain, sama seperti kamu bau mulut kamu gak ngerasain, tapi sekitar kamu ngerasain tuh bau banget nih mulutnya gitu, secara tidak langsung ya. Mencontohnya biar aku mengerti gitu, tapi ya mungkin ada yang bisa mencontohkan lebih baik dari itu boleh di komen aja. Terus ternyata ada satu lagi yang bikin aku agak kaget dan agak asing juga gitu ya. Nah, dokter ini bilang kamu ini memang ada borderline-nya gitu. Aku pikir borderline itu cuma sebatas istilah buat menyebutkan ini borderline gitu loh. Maksudnya bukan karena kamu borderline disorder, bukan gitu. Ternyata apa dok borderline? Apanya yang borderline gitu? Kepribadian kamu itu ini namanya borderline personality disorder. Kamu mood swing ya, kata dia gitu. Karena dia sama sekali tidak, dia bertanya ada apa, bagaimana sikap saya gitu ya secara pribadi. Tapi kan kalau ditanya kayak gitu ya susah juga jawabnya gitu kan. Jadi saya bilang aja memang saya agak-agak mood swing, tapi mungkin lagi PMS atau lagi gimana, karena merasa kayak biasa aja dan lingkungan isinya laki-laki semua, jadi nggak baperan gitu kan, dan nggak ngerasa itu sebuah masalah yang besar gitu ya. Kan kalau gaul sama cowok kayaknya lebih nyantuy ya gitu maksudnya loh gitu, dan tidak merasa itu sesuatu yang bermasalah banget. Terus ya masalahnya adalah susah tidur, that's it gitu. Ternyata memang dari depresi itu yang 95/100, terus kemudian ada PTSD-nya juga, terus kemudian ada borderline-nya juga ternyata. Dan yang aku tahu itu kepribadian itu kan bipolar. Nah, aku bilang, kalau sama bipolar bedanya apa ya dok? Saya tahu bipolar karena pernah baca ceritanya soal Marsyanda gitu, aku bilang gitu. Kalau bipolar itu kan dia ada jeda antara manik itu bahagia banget, kemudian si depression banget. Nah, tapi kalau aku tuh sebenarnya tidak sedrastis itu, tapi perpindahannya cukup sering. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, ini yang kerasa banget adalah rasa kekosongan diri. Dan itu memang kayak ngerasa sendirian, gak punya siapa-siapa, apalagi maksudnya udah pisah sama keluarga, maksudnya udah mandiri sejak umur 20 tahun gitu, which is itu udah 5 tahun yang lalu. Ngerasa kosong banget itu pasti lah gitu. Nah, terus nanya dong, apa mungkin jadi borderline ini gara-gara si PTSD-nya ini gitu, ada kejadian yang traumatis itu gitu. Kemudian dokter bilang ya bisa jadi gitu, tapi yang penting kita obatin dulu borderline, kita obatin dulu depresinya supaya tidur nyaman dan lain sebagainya. Jadi setelah itu ya dikasih obat lagi, terus dokter menyarankan untuk kasih tahu orang yang terdekat gitu kalau kamu borderline gitu. Jadi biar orang itu paham kalau ketika kamu mood swing, oh memang itu sedang split gitu, maksudnya sedang ya memang borderline seperti itu, jadi mohon dimaklumi lah gitu, kayak gitu. Karena khawatirnya kan orang terdekat jadi korban gitu kan. Kemudian
baca-baca, cari-cari, riset-riset juga di internet, ternyata nggak terlalu banyak penjelasan dan video di YouTube soal borderline disorder dengan bahasa Indonesia. Jadi mungkin ini membantu, dan pesan saya adalah jangan takut buat cek ke dokter apapun yang kamu rasain gitu, karena diobatin, semua diobatin. Kita tahu penyebabnya, kemudian tahu bagaimana cara mengatasinya. Itu seperti itu. Dan jangan sungkan juga buat bilang ke orang terdekat gitu. Kalau kita kena BDP atau mental illness lainnya, karena dengan begitu orang lain bakalan paham apa yang sedang kita alamin dan mungkin akan sedikit meredakan apa yang kita alamin juga gitu. Kayak gue misalnya, gue mood swing, tapi gue tuh nggak ngerasa kalau gue tuh mood swing karena lingkungan gue isinya laki, kerja di kantor sebagai wanita satu-satunya, dan ngerasa kayak ya wajar dia perempuan gitu. Jadi sebenarnya nggak menyadari kalau itu tuh adalah salah satu gejala BDP, dan cukup tinggi juga si skalanya, dan aku nggak ngerti juga deh gitu. Pokoknya seperti itu. Intinya kasih tahu orang terdekat, jangan ragu buat cek, dan tetap semangat buat mengobatinya. Intinya terus habis itu dokter kasih obat lagi buat buat yang maksudnya obat tidurnya tetap nih nggak dirubah kata dia, tapi karena kita udah tahu penyebabnya ini, jadi kita sembuhkan dulu depresinya kata dokter gitu. Kalau depresinya aman, bisa jadi pola tidurnya juga jadi bagus. Ini kan juga diperbaiki dengan obat juga, dibantu dengan obat juga, dan mungkin hubungan relationship dengan sekitar juga menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi tetap semangat, tetap happy aja, dan jangan ragu buat berobat ke spesialis kejiwaan. Itu bukan aib dan bukan suatu yang memalukan, karena kalau tahu penyebabnya bisa diobatin. Seperti itu. Sekian penjelasan dari aku, semoga bermanfaat. Dadah.